Perhatikanlah gambar peta negara Indonesia berikut ini. Seperti yang kalian lihat dan sama-sama kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Dengan luasnya wilayah negara Indonesia tersebut, pemerintah pusat tidak akan mampu mengelola negara Indonesia sendiri. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah pusat membuat kebijakan yang diberi nama otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Dan bagaimana penerapan otonomi daerah di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita sama-sama simak video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Kali ini kita akan membahas masih dalam pembahasan materi bab 4, yaitu mengenai otonomi daerah. Sebelum mulai, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat link download PowerPoint, yang mana link downloadnya bisa kalian cek di kolom deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan sama-sama berdoa sesuai agama masing-masing di dalam hati, teriring doa untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Amin. Materi kita kali ini memiliki 3 tujuan pembelajaran, yaitu kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu pertama menjelaskan hakikat, asas, dan dasar hukum otonomi daerah. Yang kedua, menjelaskan nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Dan yang ketiga, mengidentifikasi penyelenggaraan pemerintahan pada daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus. Untuk lebih lengkapnya, mari kita sama-sama simak penjelasan berikut ini. Otonomi daerah. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Apa saja tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia? Yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kehidupan yang lebih demokratis. Yang ketiga, mewujudkan pemerataan wilayah daerah. Yang keempat, mendorong pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan peran dan fungsi dari DPRD. Yang keenam, menumbuhkan kreativitas daerah. Dan yang ketujuh, meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Berikutnya yaitu asas otonomi daerah, di mana otonomi daerah memiliki 3 asas utama. Yang pertama yaitu desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Contohnya, pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah sendiri, mengelola keuangan daerah, menetapkan pejabat daerah, menetapkan formasi ASN di daerah atau aparatur sipil negara di daerah, dan lain-lain. Asas berikutnya yaitu asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Contohnya, presiden yang melimpahkan kewenangan kepada gubernur untuk menyelenggarakan PON atau Pekan Olahraga Nasional di daerah tertentu. Asas yang ketiga yaitu asas tugas pembantuan, yaitu
penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah, provinsi, kabupaten atau kota dan atau desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang dibiayai, diberikan sarana dan prasarana, dan kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada pusat. Contohnya, dalam rangka meningkatkan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, maka pemerintah pusat memberikan tugas kepada daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota untuk mendorong masyarakatnya divaksin. Berikutnya yaitu dasar hukum otonomi daerah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Berikutnya ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Berikutnya yaitu nilai otonomi daerah. Ada dua nilai otonomi daerah. Yang pertama adalah nilai unitaris. Nilai unitaris diwujudkan dalam pandangan di Indonesia tidak ada negara lain. Artinya tidak seperti negara federasi yang terdiri dari negara-negara bagian, di mana di Indonesia hanya ada satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai berikutnya yaitu nilai desentralisasi teritorial, di mana nilai ini bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah diwajibkan melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Berikutnya yaitu dimensi otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilakukan dengan pertimbangan berdasarkan dimensi-dimensi berikut ini. Dimensi yang pertama yaitu dimensi politik. Dengan adanya otonomi daerah, ini dapat meminimalisir adanya kemungkinan gerakan separatisme, yaitu suatu daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya yaitu dimensi administratif, di mana dengan adanya otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif lebih efektif. Berikutnya yaitu dimensi kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan, sehingga dengan adanya otonomi daerah, ini dapat mengenal lebih lagi terkait dengan kebutuhan dan potensi rakyatnya. Selanjutnya yaitu prinsip otonomi daerah. Ada 3 prinsip otonomi daerah. Prinsip yang pertama yaitu prinsip otonomi dinamis. Pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju. Maka otonomi selalu mengalami perubahan atau tidak statis, melainkan dinamis. Prinsip berikutnya yaitu prinsip otonomi nyata, di mana daerah diberikan kebebasan dalam menangani berbagai urusan pemerintahan dengan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata dan berpotensi tumbuh sesuai ciri khas daerahnya. Prinsip berikutnya yaitu prinsip otonomi bertanggung jawab, di mana penyelenggaraan otonomi daerah harus sesuai dengan tujuan pemberian otonomi, yaitu memberdayakan daerah masing-masing, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berikutnya yaitu terkait dengan daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus. Penyelenggaraan pemerintahan pada daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus. Pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, di mana daerah tersebut antara lain yaitu DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, dan Provinsi Papua. Mengapa daerah-daerah tersebut mendapatkan predikat sebagai daerah khusus?
istimewa dan daerah otonom khusus. Mari kita simak penjelasannya. Kita mulai dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjelaskan bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta, yaitu pertama, Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara sekaligus daerah otonom pada tingkat provinsi. Yang ketiga, Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat berkedudukan perwakilan negara asing dan pusat lembaga internasional. Berikutnya yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi aspek-aspek berikut. Pertama, istimewa dalam hal sejarah yang menjelaskan mengenai hak asal-usul suatu daerah berdasarkan fakta sejarah dalam proses perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, istimewa dalam hal bentuk pemerintahan. Yang ketiga, istimewa dalam hal kepala pemerintahan, di mana kepala daerah dijabat oleh sultan sebagai gubernurnya dan adipati sebagai wakil gubernurnya. Selanjutnya yaitu Provinsi Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menjelaskan keistimewaan Aceh diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Yang kedua, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, peran ulama dalam penetapan kebijakan di Aceh. Yang kelima, penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu Provinsi Papua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, menjelaskan hal-hal mendasar yang menjadi isi undang-undang tersebut, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. Yang kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Yang ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik seperti mengikutsertakan wakil adat, wakil agama, dan wakil kaum perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antara badan legislatif, eksekutif, yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representatif penduduk asli Papua yang diberikan wewenang tertentu. Selanjutnya yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Hubungan tersebut terjalin baik secara struktural maupun fungsional. Mari kita jabarkan hubungan tersebut. Yang pertama, hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah merupakan hubungan yang timbul sebagai konsekuensi atas dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan negara. Secara struktural, presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional,
Sementara kepala daerah merupakan penyelenggara pemerintahan di wilayah daerah masing-masing sesuai prinsip otonomi seluas-luasnya. Jadi, hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah menekankan pada hubungan struktur kelembagaan antara pemerintah pusat dengan daerah. Berikut adalah struktur hubungan tersebut. Selanjutnya yaitu hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan fungsional berkaitan erat dengan pembagian tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai pemerintahan yang baik. Hubungan fungsional antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya itu meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan lain-lain. Dalam hubungan ini, karena berkaitan dengan tugas dan wewenang, maka masyarakat diperkenankan untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan agar tercipta pemerintahan yang baik dengan memberikan kritik, masukan, dan lain-lain kepada pemerintah. Itu dia materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Buat kalian yang suka video kali ini, boleh kasih like-nya. Buat yang gak suka, boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa di-share video kali ini. Semoga video kali ini bisa menebar banyak manfaat ke orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar di rumah. Bye.